Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwiono Mugiyarso mengatakan, saat ini sudah ada 10 perusahaan yang sudah menanamkan investasinya di sana. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya Poin 45. Dan video ini direkomendasikan oleh abang kita, Bang Queen. Terima kasih Bang ya sudah merekomendasikan video ini. Ada nggak teman-teman di sini nih yang dari Batam nih? Cerita-cerita dong gimana sekarang kemajuan kota Batam. Dulu saya pernah ke Batam ya guys 12 tahun yang lalu, dan pada saat itu juga Batam sudah sangat maju, dan saya yakin pastinya kota Batam sekarang lebih lagi maju ya dari 12 tahun yang lalu. Ya, kalau ada teman-teman yang dari Batam cerita-cerita ya. Oke guys ya, langsung saja kita tonton videonya ya. Kemajuan Batam Indonesia jadi ancaman Malaysia dan Singapura. Dan video ini ya dari Poin 45 guys, seperti yang saya bilang dari awal tadi. Dan jangan lupa guys ya, nanti kunjungi channel Poin 45 ini ya, linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya di subscribe ya teman-teman ya. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa ya nanti subscribe juga channel ini ya. Terima kasih teman-teman sebelumnya. Oke, langsung kita tonton videonya. Daerah Batam yang lokasinya strategis, mempunyai fasilitas investasi sebagai free trade zone, bebas biaya masuk, bebas PPN, dan berbagai kemudahan serta infrastruktur yang tersedia di samping proyek-proyek yang akan disiapkan. Apa Batam? Karena Batam itu sebetulnya termasuk berandal paling depan head to head dengan negara tetangga kita. Ya. Singapura dan Malaysia ya. Saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trustnya sudah kita peroleh. Sekarang bagaimana implementasi dari policy-policy yang telah kita ambil? Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita tuh selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari. Persaingan antara negara-negara sangat keras, sehingga negara dan bangsa yang dapat memberi suatu kepastian dan iklim usaha yang paling efisien dan paling baik, itulah yang akan meraih investasi. Sebentar guys ya, saya sangat yakin dan percaya banget ya guys, Pak Prabowo ini akan membuat Indonesia kita ini, bangsa yang sangat kita cintai ini, akan semakin disegani oleh dunia. Kalau boleh jujur juga, sebenarnya saya tidak memilih Bapak Prabowo ya saat kemarin pemilihan presiden. Tetapi beberapa hari yang lalu saya pernah lihat ada berita ya di media online. Di dalam berita itu ya guys ya, Presiden Gus Dur pernah mengatakan bahwa Prabowo itu adalah orang yang sangat tulus mencintai rakyat Indonesia, orang yang sangat tulus mencintai bangsa ini. Dan karena itu juga guys, makanya saya tambah yakin ya, bangsa ini akan semakin hebat di tangan Bapak Prabowo. Untuk itu kita perlu iklim yang baik, untuk itu kita perlu governance yang baik. Pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi untuk menghadapi kompetitor kawasan ekonomi khusus Malaysia dan Singapura yang akan membangun KEK di Johor, Malaysia Selatan. Strategi tersebut diantaranya kemungkinan pemberian insentif tambahan hingga integrasi beberapa kawasan di Batam. Selain insentif fiskal, pemerintah juga akan menyiapkan infrastruktur lebih lengkap dan bersaing. Pemerintah sebenarnya juga sudah memiliki rencana induk pengembangan kawasan Batam.
Rencana tersebut adalah mengintegrasikan wilayah Batam, Bintan, dan Karimun. Sebagaimana diketahui, di 3 kawasan tersebut pemerintah memiliki KEK. Tercatat sejumlah KEK di wilayah seputar Batam dan Bintan, mulai dari KEK Galang Batang, KEK Tanjung Sauh yang menghubungkan Batam dan Bintan, hingga KEK Batam Aeroteknik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengarahkan agar KEK di Nongsa, Kepulauan Riau didorong untuk lebih kompetitif di sektor digital. Adapun KEK Nongsa adalah kawasan terintegrasi untuk bisnis digital yang berlokasi di Nongsa, Batam. Tempat ini sangat sesuai untuk pengembangan bisnis digital, pusat data, dan fasilitas perumahan yang terpadu sempurna. KEK Nongsa Digital Park sengaja diciptakan untuk memberikan keleluasaan investasi di bidang industri digital. Singapura sebagai negara tetangga kemudian menyambut baik kehadiran KEK Nongsa Digital Park ini hingga membuat Batam menjadi digital hub antara pihak Indonesia dengan Singapura bahkan dunia. Secara angka hingga 2023, KEK Nongsa diketahui telah menyerap 2.618 tenaga kerja dari 17 perusahaan yang berinvestasi di sana. Investasi KEK Nongsa pun terus bertumbuh dengan capaian 2,49 triliun rupiah pada Juni 2023. KEK Nongsa juga diketahui berhasil menggait investor internasional mulai dari Apple, IBM, dan Universitas Melbourne Institute of Technology atau RMIT. Atas keberhasilan ini, KEK Nongsa Digital Park berencana akan diperluas karena banyaknya perusahaan data center yang berminat untuk membangun data center di sana. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wiono Mugiarso mengatakan, saat ini sudah ada 10 perusahaan yang sudah menanamkan investasinya di sana. Sementara ada 6 lainnya yang menyatakan minat, namun masih belum bisa masuk karena sudah penuh. Adapun 6 perusahaan yang sedang antri tersebut berasal dari berbagai negara, mulai dari Cina sampai Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian besar merupakan korporasi data center terbesar di dunia. Salah satunya adalah perusahaan pengembang data center berbasis Artificial Intelligence, yaitu GDZ. Selain pengembangan data center, pemerintah juga tengah membangun rumah sakit internasional di Batam. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi dengan manfaat perekonomian tertentu. Tujuan utama pengembangan KEK adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan daya saing bangsa. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi serta berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional. Kehadiran KEK diharapkan membangun kemampuan dan daya saing ekonomi pada level nasional melalui industri-industri dan pariwisata bernilai tambah dan berantai nilai. Atas dasar itulah dengan sejumlah strategi yang disiapkan, pemerintah dapat tetap menjaga kesuburan iklim investasi hingga mampu menarik investor baik dalam maupun luar negeri, sehingga Indonesia percaya diri bisa bersaing dengan Malaysia dan Singapura. Untuk diketahui, sebelumnya pemerintah Malaysia dan Singapura mengungkap potensi kerjasama untuk membentuk KEK yang berlokasi di Johor, Malaysia Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya negara-negara tetangga di Asia Tenggara dalam mewujudkan fakta penuh yang bertujuan untuk bekerja sama dalam bidang energi terbarukan dan memperlancar prosedur mulai dari persetujuan bisnis hingga izin perbatasan. Dikutip dari Reuters pada 11 Januari 2024, Menteri Ekonomi Malaysia Farizal Ramli mengungkapkan, zona ini menghadirkan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana zona ini akan meningkatkan arus barang dan manusia lintas batas, memperkuat bisnis dan memberikan manfaat bagi perekonomian keduanya. Sektor yang bakal dikembangkan tersebut bakal mencakup 16 sektor ekonomi, mulai dari penyediaan energi seperti listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, hingga pendidikan. Kita memang sangat berharap ya Indonesia ini akan semakin maju ke depannya ini ya, dan sebentar lagi akan terjadi pergantian kepemimpinan ya dari Presiden Jokowi beralih ke Bapak Prabowo, Presiden terpilih. Dan seperti yang saya bilang tadi guys, saya percaya
dan saya yakin nanti Bapak Prabowo akan bisa terus melanjutkan apa-apa yang sudah baik dan semakin meningkatkan apa yang kurang ya. Dan saya percaya banget Bapak Prabowo mampu membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sangat disegani, bangsa yang maju, bangsa yang dikdaya. Saya sangat-sangat yakin. Oke guys ya, sampai di sini dulu videonya. Kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Kasih komentar ya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua. Merdeka!